Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Dan inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, menjelang 2 tahun periode Kabinet Indonesia Maju berakhir, hari ini Presiden mereshuffle dan melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri di Istana Negara, Jakarta. Proses pelantikan ini diawali dengan pembacaan surat kepres perihal pengangkatan dan pemberhentian para menteri dan wakil menteri, dan diakhiri dengan pengucapan sumpah jabatan juga pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik 2 orang menteri dan 3 orang wakil menteri yang akan membantunya dalam Kabinet Indonesia Maju bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada sisa masa jabatannya, yakni periode tahun 2019-2024. Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64/P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 yang ditetapkan tanggal 15 Juni 2022. Adapun 2 menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan serta Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sementara para wakil menteri dilantik berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24/M tahun 2022. Adapun 3 nama wakil menteri yang dilantik yaitu Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN. Usai pembacaan Kepres, Presiden Joko Widodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai pelantikan mengatakan akan segera menyelesaikan permasalahan minyak goreng agar mudah dijangkau di masyarakat. Sementara untuk Hadi Cahyanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional akan menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat, sengketa tanah dan terkait tanah yang ada di ibu kota negara baru. Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting. Tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terrealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang seperti disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan. Insya Allah dengan sinergi nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini adalah mensukseskan 3 masalah tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan nanti target berapa hari itu sudah bisa terrealisasi. Gitu. Reshuffle Kabinet Indonesia Maju resmi dilakukan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru di Istana Merdeka pada hari ini. Salah satu menteri yang dilantik adalah mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto yang kini menjabat sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Sofyan Djalil. Bagaimanakah profil singkat mantan Panglima TNI tersebut? Berikut video selengkapnya. Mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto resmi dilantik masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nama Hadi sudah malang melintang sebelumnya di Angkatan Bersenjata. Hadi lahir dari keluarga militer pada 8 November 1963 di Malang, Jawa Timur. Ayahnya Serka Tek Purnawirawan Bambang Sudarso merupakan seorang kopral dengan pangkat terakhir sebagai sersan mayor.
Ia juga merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 yang kemudian menyelesaikan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara pada 1987. Pada 2010 hingga 2011, Hadi Cahyanto pernah menjabat Komandan Lanut Adisoy Marmo Solo, dan pada tahun 2015 ia dipercaya menjadi Komandan Lanut Abdurrahman Saleh, yang setelahnya dipercaya sebagai Sekretaris Militer Presiden. Hadi kemudian naik lagi menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanahan dan pangkatnya naik menjadi Marsikal Madya, setara dengan Jenderal Bintang 3 di Angkatan Darat pada 2016. Pada 18 Januari 2017, pangkatnya menjadi Marsikal dan bertanggung jawab sebagai Kepala Staf Angkatan Udara yang menggantikan Agus Supriyatna pada 18 Januari 2017. 1 tahun berselang, tepatnya pada 18 Januari 2017, Hadi kemudian terpilih sebagai Kepala Staf Angkatan Udara menggantikan Agus Supriyatna. Dalam kepemimpinannya tersebut, Hadi berhasil menguak berbagai kasus korupsi di Kementerian Pertahanan, antara lain adalah pengadaan pesawat dan helikopter. Pada tahun yang sama, Hadi keluar sebagai nama calon Panglima TNI yang diusulkan Jokowi dan resmi dilantik sebagai Panglima TNI, tepatnya pada 8 Desember 2017. Selepas pensiun dari Panglima TNI, Hadi sempat menjadi Komandan Lapangan Pelaksanaan MotoGP pada awal tahun ini. Hadi Cahyanto secara resmi dilantik menjadi Menteri ATR atau BPN pada hari Rabu 15 Juni, yakni bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri ATR atau BPN Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo, dan Wamenaker Afrian Sanur. Selain Hadi Cahyanto, Zulkifli Hasan juga resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Bagaimanakah profil singkat mantan Ketua Partai Amanat Nasional tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Presiden Joko Widodo resmi melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Jabatan menteri bukanlah kali pertama bagi Zulkifli Hasan. Pada era pemerintahan Presiden Yudhoyono, Zulkifli Hasan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Zulkifli Hasan lahir di Lampung pada 17 Mei 1962. Ayah dari 4 orang anak ini merupakan sarjana ekonomi dari Universitas Krishna Dwipayanan tahun 1989 hingga 2001. Setelah lulus, Zulkifli Hasan kemudian menempuh pendidikan magister di Sekolah Tinggi Manajemen PPN dan lulus pada 2003. Sebelum terjun ke dunia politik, Zulkifli Hasan lebih dulu aktif di Ormas Muhammadiyah dan masuk ke Partai PAN pada awal reformasi. Dari Partai PAN, Zulkifli masuk menjadi anggota DPR RI Dapil Lampung pada 2004 dan berhasil menduduki posisi Sekjen PAN selama 5 tahun. Di luar partai, Zulkifli Hasan pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari tahun 2004, Komisaris Utama PT Hudaya Safari Travel tahun 2000, Presidir PT Sarana Bina Insani tahun 1999, dan Presidir PT Batin Eka Perkasa tahun 1988. Dirinya juga kerap mendapat penghargaan, diantaranya Bintang Jasa Mahaputra Adi Prana dari Presiden, Kadarman Award dari Strategic Change Leader Lifetime Achievement Award. Menurut laman LHKPN, Julhas tercatat memiliki kekayaan sebesar 32 miliar rupiah lebih. Julhas tercatat memiliki 9 bidang tanah dan bangunan, 8 di Jakarta Timur dan 1 di daerah Bogor dengan taksiran nilai mencapai 12 miliar rupiah. Sementara harta bergerak yang dimiliki Julhas yakni 2 mobil Alphard senilai 1,1 miliar rupiah dan harta bergerak lainnya senilai 1,5 miliar rupiah. Surat berharga yang dimiliki Julhas dilaporkan sebesar 4 miliar dan kas atau setara kas sebesar 12 miliar rupiah. Sementara Julhas tidak tercatat memiliki hutang. Pemirsa, wacana pemerintah menaikkan tarif Candi Borobudur menjadi Rp750.000 untuk wisatawan domestik nyatanya menimbulkan pro kontra. Atas dasar permintaan Presiden, tarif berwisata ke Candi Borobudur batal dinaikkan dan tiket masuk kawasan Candi hanya dikenakan sebesar Rp50.000 per orangnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjelaskan adanya arahan Presiden Joko Widodo kepada jajarannya terkait pariwisata di Indonesia termasuk Candi Borobudur. Sehingga atas dasar permintaan Presiden tarif berwisata ke Candi Borobudur batal dinaikkan. Menteri Basuki pun mengatakan tiket masuk Candi Borobudur untuk umum tetap dikenakan sebesar Rp50.000 per orang. Intinya tidak ada kenaikan tarif, tetap Rp50.000. Oke. Anak-anak masih pelajar SMA ke bawah tetap Rp5.000. Tapi dibatasi kuota untuk naik ke atas. Dan juga tetap harus memakai guide. Dan juga ada alas kaki yang disediakan, tidak boleh pakai sepatu biasa karena itu mengkikis batuan. Jadi memang disediakan alas kaki untuk naik ke atas. Dan kedepannya jumlah kuota yang naik ke Candi Borobudur akan dibatasi, yakni 1.200 orang per hari dengan mewajibkan pengunjung untuk mendaftarkan secara online terlebih dahulu. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kelangkaan minyak goreng tidak terjadi hanya di Indonesia saja. Negara sahabat juga mengalami hal serupa. Dalam rapat koordinasi nasional pengawasan internal pemerintah, Presiden Joko Widodo menyebut Perdana Menteri negara sahabat meminta bantuan Indonesia untuk mengirimkan minyak goreng ke negaranya. Dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengaku mendapat telepon dari seorang Perdana Menteri yang meminta Indonesia mengirimkan minyak goreng ke negaranya. Presiden juga mengatakan kondisi tersebut dapat dikhawatirkan akan memicu krisis sosial dan ekonomi yang kemudian berujung pada krisis politik. 2 hari yang lalu, malam, saya mendapatkan telepon dari seorang Perdana Menteri, nggak usah saya sebutkan. Beliau meminta betul Presiden Jokowi, tolong dalam sehari 2 hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Lebih lanjut, Presiden menyebut Bank Dunia dan IMF sudah menyampaikan akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk di sektor ekonomi. Maka dari itu Presiden meminta aparat negara harus memiliki kepekaan terhadap ancaman krisis dan harus direspon dengan baik oleh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis, semuanya. Kerja sekarang ini tidak bisa hanya makronya, tidak bisa. Mikronya detail harus tahu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya, tetaplah bersama kami.